Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, banyak dari kita merasa sehat-sehat aja kok. Padahal tubuh sudah memberikan tanda. Namun karena keluhannya biasa saja, jadinya sering diabaikan. Keluhan ringan seperti tekanan darah naik dan kolesterol tinggi seringkali diabaikan. Sampai akhirnya jadi masalah serius yang berakibat fatal. Contohnya serangan stroke yang dapat mengubah kehidupan Anda dalam sekejap. Tubuh lemah, ingatan terganggu. Akhirnya apa? Anda tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dan semua berubah total. Pemirsa, banyak pasien stroke yang datang ke Go Healthy dan punya cerita yang sama, yaitu abai dengan kesehatannya. Maka dari itu, jangan tunggu sakit baru berubah. Cegah hal tersebut terjadi pada Anda dan keluarga. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut. Coki Sitohang. Hai pemirsa, aduh senang banget bisa ketemu lagi loh. Menyapa Anda adalah sukacita bagi kami. Kami berharap Anda bekerja dengan penuh hati riang dan gembira. Dan meskipun keadaan pemirsa hari ini agak mirip dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya barusan, Bang Boy Noya. Misalnya ada keluhan tapi terlambat untuk segera diperiksakan, maka biarlah program ini menjadi pengingat bagi Anda untuk bertindak segera demi menyelamatkan masa depan Anda. Pemirsa, jangan lagi kita abaikan ya apapun tanda-tanda yang dipancarkan oleh tubuh kita. Yang saya khawatirkan tentu kita semua adalah mengalami masalah serius akibat fatal karena menunda. Hari ini saya bersama dengan praktisi kesehatan, rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, Bang Paidon, Mbak Preti, akan diskusi mengenai masalah kesehatan sehari-hari yang juga bisa fatal akibatnya jika kita tidak segera bertindak. Narasumber kami juga sudah hadir, nanti saya perkenalkan. Sebelum lebih jauh, saya mengajak Anda untuk menyimak info sehat berikut ini. Pemirsa, sebentar lagi Bang Paidon akan menjelaskan secara detail tentang info sehat ini. Lebih dari 30% penyintas stroke alami kerusakan memori jangka pendek. Bang Paidon? Ya, Bang Coki, terima kasih. Jadi seringkali memang ada obrolan yang terlupa padahal baru diobrolin, atau lupa naruh barang yang padahal baru ditaruh, dan ini dialami oleh penderita stroke. Dan perlu ingat bahwa ini bukan masalah sudah tua, ya. Tapi ini adalah satu kondisi yang disebut sebagai vascular cognitive impairment, atau ada masalah pada pembuluh darah di otak yang menyebabkan aliran darah di otak itu tidak bisa menghantarkan darah ke organ otak sehingga mengalami yang namanya kematian jaringan. Apalagi kalau misalnya areanya luas, khususnya di area di mana otak itu berperan untuk melakukan penyimpanan memori. Ya, jadi seringkali lupa padahal baru. Nah, itu nggak boleh dibiarkan, ya. Itu harus segera diatasi, dan tentunya salah satu cara yang paling penting adalah dengan meningkatkan sirkulasi darah ke otak supaya optimal. Dan tentunya harus dilatih otaknya, sebab kalau tidak dilatih nanti fungsinya makin lama akan makin berkurang. Dan memang ini adalah suatu berita baik, sama seperti otot yang bisa dilatih, otak juga bisa dilatih. Kenapa? Sebab otak itu punya kemampuan neuroplastisitas, artinya membentuk jaringan baru untuk bisa menjalankan fungsi yang tadinya sempat terganggu. Demikian Bang Coki. Terima kasih informasinya Bang Paidon. Kita lanjutkan ngobrol dengan narasumber saya, pemirsa. Terlahir dengan nama Bambang Sulaksono, panggilan kecilnya sampai sekarang adalah Dedi. Pak Dedi, selamat datang di Go Healthy. Terima kasih. Kondisinya sehat Pak sekarang? Saat ini alhamdulillah sehat. Tapi hari ini kami ingin belajar juga dari
ceritanya Pak Dedi. Pemirsa, Pak Dedi ini pernah mengalami stroke. Anda bisa bayangkan ya, orang yang pernah mengalami stroke, kemudian dapat kesempatan hidup yang kedua, mengulang kembali, mengisi kembali kehidupannya, lalu jadi narasumber. Ini pasti bukan pertama kali Anda nonton Go Healthy kan? Kejadian stroke ini kapan Pak, dan di mana terjadinya? Saat itu Bapak sedang apa? Saya ingat waktu itu tahun 2018, lagi nyebrang jalan, pulang dari musola mau pulang ke rumah. Saya nggak jauh dari rumah sih, ke masjidnya itu. Musola nggak jauh. Sedangkan jalan kaki, waktu mau nyebrang kok rasa kaki kiri agak aneh gitu. Nggak seperti biasanya, beda dengan waktu saya baru datang. Pas mau pulang kok agak aneh. Mungkin pegel, capek aja kan, pulang kerja waktu itu. Pulang kerja, sudah pensiun sih waktu itu. Cuman waktu pulang tuh agak aneh, terus saya paksain sampai rumah lah, moga-moga nggak apa-apa sampai rumah gitu ya. Dan ternyata sampai di rumah malah makin jatuh, makin drop, bicara mulai langsung pilu gitu, kaki mulai lemas aja, bukannya ya lemas aja seperti apa, kayak ngempos gitu ya, kalau pompa tuh ngempos. Pelan-pelan lunglai begitu Pak? Bapak jatuh? Nggak jatuh, saya justru duduk di bawah, terus ambil nafas, ya, terus pikirinnya kenapa? Oh jangan-jangan ini saraf kejepit saya, Bang. Jangan-jangan begitu. Saat itu yang dipikirkan oleh Pak Dedi adalah ini karena saraf terjepit. Betul, Mbak. Nggak kepikiran kalau itu serangan stroke? Nggak tahu saya. Karena pikiran saya itu karena HNP saya, sama istri saya dibawa ke tukang urut. Oke. Daerah mana waktu itu ya. Kemudian besoknya lagi baru ke rumah sakit oleh kakak saya sekarang udah almarhumah ya, menyarankan langsung dibawa ke rumah sakit swasta di kawasan Lebak Bulus di sana. Nah, pas sampai di rumah sakit, diperiksa, dinyatakan seperti apa Pak oleh dokter? Saya langsung masuk ICU kurang lebih 3 malam, kemudian seminggu di ruang perawatan. Dibilang sama dokter, Bapak kenapa? Ya sempat di CT scan, kemudian terdeteksi ada sumbatan di pembuluh darah di batang otak sebelah kanan. Yang mengakibatkan kelemahan pada sisi kiri. Iya, kiri. Lalu dicek ketahuan apa lagi nih Pak yang tinggi? Tensi, ada kolesterol. Berapa Pak angkanya Pak tensinya? Saat itu sih, seingat saya ya, kalau nggak salah, terus kolesterol 250. Oke. Tensi 150. Ada pikiran terburuk apa saat itu? Pulang pakai kursi roda. Bapak merasa tidak berdaya Pak? Iya, seperti nggak berguna. Padahal kepala rumah tangga. Anak saya masih pada sekolah waktu itu. Iya. Kata-kata apa yang Bapak ingat yang diucapkan oleh istri dan anak-anak untuk membesarkan hati Bapak? Sementara kan Bapak selalu diingatkan pikiran-pikiran buruk, saya tidak berguna, saya nggak bisa bekerja. Saya melihat mereka lebih banyak tindakannya daripada ucapan. Misalkan dari tindakan mereka membesarkan hati saya gitu. Untuk istriku tercinta, Windu Ratasari binti Padi Yurnaso, anak-anak saya, anak-anak Papa, kalian adalah mutiara bagi Papa yang sangat berharga selama Papa masih hidup di dunia ini. Terima kasih sudah temenin Papa, atau terima kasih menjadi kalian anak-anak Papa, terima kasih menjadi anak-anak Papa, lahir dan mau jadi keluarga, bagian dari keluarga kami. Padahal keluarga lain juga banyak yang lebih makmur ya. Mohon maaf, Papa kondisinya kayak begini. Dan semoga Allah memberikan keberkahan pada kalian semua. Gitu. Amin, amin Pak. Dari sisi pergerakannya memang sudah cukup baik. Tapi dari riwayat saya baca Bapak ada gangguan memori jangka pendek ya Pak ya? Short term memory loss, betul Pak? Betul. Dan juga tadi sebelum melakukan pengambilan gambar sempat kita cek, ini yang lebih bermasalah adalah angka parameter kesehatannya Pak. Kita lihat asam uratnya nih pada Bapak masih tinggi. Pada pria sebaiknya di bawah 7. Nah Bapak udah kelebihan nih Pak, ada di angka 9,1. Lalu hasil pemeriksaan berikutnya adalah cek tensi pun masih sangat tinggi Pak.
Pak ini nggak mau nih Pak kita seperti ini Pak. Pengennya kalau bisa tensi Bapak di angka 120/80. Bapak bisa lihat sendiri tensi Bapak masih ada di angka 171/92 Pak. Ini sedikit lagi kalau tambah 10 aja sudah masuk ke dalam hipertensi kegawat daruratan. Kita lihat pemeriksaan berikutnya, angka kolesterolnya pun masih belum terkendali Pak. Kita pengennya kolesterol total itu di bawah 200. Pada Pak Dedi ini masih ada di angka 267. Jadi Pak, Bapak perlu upaya tambahan agar angka-angka parameter kesehatannya terkendali untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Agar Bapak bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Bapak harus sehat gak hanya untuk diri Bapak sendiri, tapi untuk mutiara-mutiara berharga yang tadi Bapak sebutkan. Setuju. Tadi Mbak Priti sudah bilang nomor 1 adalah pengobatannya kayaknya belum optimal. Jadi Bapak saya minta untuk konsultasi ke dokter Bapak. Kedua, pola makannya juga belum benar nih. Bapak harus belajar. Nah ini upaya ketiga ini juga nanti harus ditambahkan. Jadi ada 3 nih, obat, pola makan, dan upaya tambahan. Nah kita mau bahas upaya tambahan itu dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser adalah teknologi yang memproduksi sinar laser. Perangkatnya Anda bisa lihat di pergelangan tangannya Bang Coki Pak ya. Seperti ini Nah Pak. di situ nanti perangkat tersebut menghasilkan sinar laser yang diarahkan ke pembuluh darah di pergelangan tangan kita. Pembuluh darah namanya arteri radialis dan arteri ulnaris. Begitu sinar laser diarahkan tepat ke pembuluh darah, yang terjadi adalah sinar laser tersebut merangsang produksi molekul yang namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Molekul ini tugasnya membuka pembuluh darah. Yang dibuka pembuluh darahnya bukan hanya yang di pergelangan tangan, tapi di seluruh tubuh. Nah, nitric oxide ini adalah molekul yang bertanggung jawab untuk membantu proses pembukaan pembuluh darah di seluruh tubuh, tapi setelah usia 30-an, terjadi penurunan kemampuan tubuh untuk memproduksi oksida nitrit atau nitric oxide. Apalagi ditambahkan terjadi penyumbatan pembuluh darah akibat pola makan, penuaan di seluruh tubuh kita. Sehingga produksinya makin lama makin berkurang. Itu sebabnya dengan bantuan teknologi laser, maka pembuluh darah yang di pergelangan tangan ini akan dimampukan memproduksi oksida nitrit, di mana nanti oksida nitrit ini ketika beredar di seluruh tubuh, akan membantu membuka pembuluh darah, sehingga tekanan darah di dalam tubuh kita akan berkurang, mendekati normal. Jadi bukan berarti nanti berkurang sampai 0 gitu, enggak ya. Tapi mendekati normal sehingga tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Nah, oksida nitrit yang sama yang diproduksi tadi di pergelangan tangan, ini juga nanti akan dipakai di dalam sel tubuh kita. Di dalam sel tubuh itu ada organ-organ yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini seperti kompor di dalam sel, ya ada di dalam sel jantung, ada di dalam sel otak, ada dalam sel otot, ya. Nah, nanti mitokondria ini kemasukan oksida nitrit, dan di dalam mitokondria ini oksida nitrit ini akan membantu proses pembakaran energi. Sehingga kalau gula darah tinggi, kolesterol tinggi, itu akan dibantu dioptimalkan proses pembakarannya. Sehingga apa? Gula darah menjadi normal, kemudian kolesterol juga bisa menjadi normal, mencegah terjadi masalah penyumbatan pembuluh darah. Nah pemirsa, ayo pakai teknologi lasernya sekarang juga sebab ini penting buat Anda. Pada dasarnya teknologi laser ini bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Mencegah terjadi serangan stroke berulang dan membantu proses pemulihan stroke itu sendiri. Jadi kalau Pak Dedi nanti pakai teknologi laser secara rutin sehari 2 kali, hasilnya adalah tensi, kolesterol, dan asam urat yang lebih terkendali. Sehingga bisa terhindar dari serangan stroke berulang. Karena bekerja dengan membantu menguraikan gumpalan darah yang dapat menyumbat di pembuluh darah. Gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Sel darah ini krusial Pak, karena bertugas untuk mengantarkan zat gizi, oksigen yang Bapak hirup maupun Bapak konsumsi ke seluruh tubuh. Karena sel tubuh itu membutuhkan oksigen dan nutrisi setiap saat. Jadi dengan menggunakan teknologi laser, kualitas darah yang meningkat akan bantu menjaga kesehatan tubuh Bapak. Di satu sisi, teknologi laser ini memiliki ekstensi yang digunakan sebagai satu kesatuan. Bapak bisa lihat pada pergelangan tangan kiri itu berupa unit utama membantu menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah seluruh tubuh. Dan yang dimasukkan ke dalam rongga hidung Pak itu bernama intranasal. Nah, intranasal ini mengacu ke cara pakainya di dalam rongga hidung. Yang dikeluarkan adalah sinar laser.
meningkatkan aliran darah di area kepala sehingga bisa membantu mencegah terjadinya serangan stroke berulang, membantu proses pemulihan stroke itu sendiri, dan menjawab keluhan Bapak yang tadi Bapak bilang Bapak sering mengalami short term memory loss. Ya. Nah, penggunaan intranasal ini dapat mencegah terjadinya kepikunan. Jadi Pak, agar fungsi memori Bapak yang tersisa ini dapat terjaga dengan baik dan juga membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain, dan juga sinusitis. Jadi sudah saatnya nih Pak Dedi dan pemirsa, tadi Pak Dedi bercerita tindakan itu hasilnya lebih nyata daripada ucapan. Betul ya Pak ya? Saya yakin pemirsa pasti pengen mau sehat, tapi kalau ngomong saja gak cukup, harus ada tindakan nyata yang dilakukan. Salah satunya terapkan pola hidup sehat dan pakai teknologi laser sekarang juga. Oleh sebab itu, take action segera. Jangan lagi menunda-nunda. Membeli properti, baju, kendaraan, atau gawai terbaru. Kadang-kadang kita nggak perlu berpikir panjang soal itu. Beli aja asal ada duit. Padahal itu bisa kita tunda. Bagaimana jika Anda juga ikut memprioritaskan kepada alat kesehatan yang namanya teknologi laser. Supaya Anda punya harapan hidup yang lebih panjang. Sehingga hidup kita pun bisa lebih bermakna bagi orang sekeliling kita. Ini tidak boleh ditunda. AccuLaser ini Pak Dedi, yang tadi Bapak sudah dengar ini. Sedang saya pakai di pergelangan tangan kiri. Saya gunakan ini juga sebagai sebuah upaya pencegahan. Jangan sampai muncul masalah yang krusial di kemudian hari. Tidak mau sakit tentu adalah mimpi kami, cita-cita harapan kami. Kebugaran adalah target kami setiap hari. Mari pakai, pemirsa juga dapatkan AccuLaser dengan cara membelinya di GoGo Mall. Anda bisa hubungi nomor yang muncul di layar kaca sebagai jaminan kepastian dan keamanan Anda bertransaksi. Jangan sampai Anda keliru menerima informasi dari luar dan ternyata bukan seperti yang Anda harapkan. Anda ingin yang orisinal kan tentunya. Nikmati fasilitas cicilan 12 bulan, bunganya 0%. Ada dari Bank BCA, Bank Nasional lainnya. Dan GoGo Mall memberikan fasilitas ini supaya Anda bisa segera mendapatkan AccuLaser. Anda bisa datang, mampir, cek langsung di tempatnya di cafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ketemu dengan customer relation kami dan Anda akan dilayani sepenuh hati di sana. Layanan ini hanya ada di GoGo Mall. Dan cek selalu kebenarannya dengan program kami yaitu Go Healthy. Segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Solusi sehat yang sebentar lagi akan dijelaskan oleh Mbak Preti adalah seputar informasi pemeriksaan USG atau USG karotis bagian leher ini. Yang terbukti mencegah 40 hingga 50% risiko stroke berulang. Anda harus tahu, paham triknya. Silakan Mbak.
Jadi ada salah satu rute vital yang perlu diperiksa oleh penyintas stroke, yaitu pembuluh darah di leher yang bernama arteri karotis. Jadi arteri karotis ini merupakan jalur pembuluh darah utama di mana aliran darah dari jantung menuju ke area kepala. Salah satunya adalah organ otak. Arteri karotis ini nanti akan bercabang menjadi karotis interna ataupun eksterna. Yang interna ini nantinya akan membentuk pembuluh darah di otak. Sehingga dengan melakukan pemeriksaan USG bisa membantu untuk mencegah terjadinya resiko serangan stroke berulang karena bisa dilakukan antisipasi. Pemeriksaan USG karotis ini bersifat aman, tanpa radiasi, tidak sakit sama sekali. Nanti dokter akan meletakkan prop USG di leher untuk melihat bagaimana keadaan pembuluh darah tersebut. Apakah ada penyempitan, ada plak, dan bagaimana aliran darah menuju kepala, otak, maupun sebaliknya. Kalau misalkan ada penyempitan, dokter akan melakukan antisipasi. Karena dengan menjaga kesehatan pembuluh darah karotis ini merupakan kunci utama untuk mencegah terjadi serangan stroke yang pertama maupun yang berulang. Anda bisa bantu menjaga kesehatan pembuluh darah di leher dengan menerapkan pola hidup sehat, ikutin anjuran dokter, dan pakai teknologi lasernya sekarang juga. Sudah dikasih tahu solusinya, teknologi laser sebagai solusi tambahan. Sejauh ini Bapak ada yang mau ditanyakan terkait kualitas darah, pembuluh darah, atau teknologi lasernya Pak? Yang bikin Bapak penasaran di mana Pak? Tadi saya dengar dipakai 2 kali sehari. Betul. Itu sekali pakai berapa lama? Silakan Mbak, Mas. Ya, Pak Dedi dan pemirsa di rumah, ketika nanti Anda memutuskan menggunakan teknologi laser, maka saran penggunaannya adalah 2 kali sehari, pagi hari dan malam hari. Kenapa? Tujuan utamanya adalah untuk mengikuti irama sirkadian dalam tubuh kita. Jadi pada malam hari dia membantu memproduksi hormon melatonin supaya bisa tertidur dengan lelap, ya. Dan pada pagi hari membantu memproduksi hormon serotonin supaya kita bisa seger. Jadi menggunakan teknologi laser itu ketika Anda dengar bisa tidur lelap bukan berarti kalau Anda pakai pagi hari kemudian Anda menjadi lemes, tidak. Ya, jadi itu yang pertama adalah dipakainya 2 kali sehari. Nah, kedua, ketika Anda menggunakan teknologi laser disarankan untuk mulainya dengan bertahap. Jadi itu nanti ada durasi waktu dan sama ada satuan tenaganya. Kalau untuk Anda yang sedang mengkonsumsi obat-obatan, memang disarankan untuk bertahap, 15 menit, powernya 1. Kenapa? Karena nanti obat-obatan itu bisa bekerja lebih efektif. Untuk apa? Untuk membantu dampak obat-obatan terhadap tubuh Anda. Ya, ingat bahwa teknologi laser ini tidak berkompetisi dengan obat-obatan, dia bekerja sama dengan obat-obatan. Nah, salah satu yang mengganggu kerja obat-obatan adalah masalah penggumpalan darah dan masalah penyempitan pembuluh darah. Jadi dengan bantuan teknologi laser, nanti si obat bisa bekerja dengan lebih baik. Kemudian minggu depan Anda boleh tambahkan, sambil Anda juga kalau bisa melakukan pemeriksaan kesehatan. Kenapa? Karena nanti ternyata ketika obatnya berfungsi dengan baik, mungkin Anda butuh nasihat dokter untuk menyesuaikan dosis pemirsa. Nanti bertahap sampai pada saatnya Anda bisa menggunakan powernya sampai 4 dan 1 hari durasinya bisa 60 menit. Demikian mudah-mudahan bermanfaat buat Pak Dedi dan pemirsa untuk mulai menggunakan teknologi laser. Dan untuk Pak Dedi nanti pakainya 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Bisa dipakai saat Pak Dedi mau sambil jalan pagi, sambil berberes rumah, atau memang mau mengambil waktu untuk bersantai silahkan. Nanti setelah Bapak pakai, Bapak bisa bagikan penggunaannya kepada putri tercinta Bapak. Biar sehatnya sehat barengan. Iya. Jadi satu alat bisa dipakai bersamaan satu keluarga. Nanti pakainya satu kesatuan Pak. Ada unit utama pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan yang dimasukkan ke dalam rongga hidung, intranasal, dan ada teknologi NMES yang disinergiskan dengan teknologi laser. Ini bermanfaat untuk memberikan stimulus pada saraf dan otot agar penyintas stroke bisa mendapatkan pergerakan yang lebih baik. Jadi seperti Bapak merasakan lemes di pagi hari ya, kakinya berasa gak enak, itu bisa ditempelkan teknologi NMES pada otot yang ingin dilatih. Betul, di sekitar area lutut nih Pak, ada otot-otot yang menyangga lutut itu sendiri. Sudah saatnya Bapak ambil tindakan. Pakai teknologi laser, intranasal, dan teknologi NMES satu kesatuan sekarang juga.
Setelah Bapak mendengar penjelasan tentang teknologi laser, teknologi NMES, bagaimana suasana hati Bapak? Lebih lega, karena tahu masih ada harapan untuk bisa kembali insya Allah normal lagi. Betul. Seperti setia kala waktu masih sehat gitu, waktu muda dulu. Lebih optimis gitu ngadepin sisa hari yang ada gitu ke depan. Sikap yang benar Pak, benar respon yang sangat baik ini Pak. Insya Allah. Saya berharap Bapak segera mengambil tindakan setelah kita meninggalkan studio ini ya Pak ya. Salam untuk istri dan kedua putri Bapak. Baik, akan disampaikan. Semakin sehat, pulih, tetap bahagia. Mbak Preti terima kasih, Bang Paidon terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Segeralah gunakan AccuLaser dari Gogomall. Pelayanan Gogomall berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan juga telah meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen Indonesia terhadap Gogomall yang sudah lebih dari 10 tahun menyediakan teknologi kesehatan dan juga alat-alat kesehatan, produk kesehatan lainnya. Anda mau pesan AccuLaser, cara paling tepat dan aman adalah lewat nomor telepon yang kami munculkan di televisi. Silakan manfaatkan fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0%. Ini juga Pak Dedi tadi sempat tanya sama saya. Ya Pak, ini salah satu kemudahannya. Dari Bank BCA dan bank nasional lainnya. Dan semua yang dilakukan Gogomall ini adalah kecintaan Gogomall terhadap masyarakat Indonesia. Supaya Anda segera tertolong menggunakan AccuLaser. Anda mau mampir ke cafe showroom? Boleh. Di Alam Sutra, Kota Tangerang. Berharap ketemu dengan orang-orang tepat di sana dan Anda bisa dibimbing melalui program eksklusif yaitu Customer Relation Program. Saya ingin ingatkan Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi mohon waspada. Pemirsa segeralah gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya secepatnya. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai jumpa. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV